para siswa, sekarang kita menuju kepada contoh soal rangkaian resistor yang menerapkan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Jadi ini paduan dari hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Di beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang hukum Kirchhoff itu, kemudian hukum Ohm. Nah, sekarang kita masuk kepada beberapa tipikal soal yang dikaitkan dengan penerapan dua hukum itu. Mau nggak mau dua hukum ini, yaitu baik hukum Ohm maupun hukum Kirchhoff itu selalu diperlukan dalam setiap analisis untuk rangkaian listrik DC. Terutama nanti yang bagian, nah ini ya, bagian nomor 2 itu, ini ada penanganan khusus dan akan saya jelaskan pada ya pada kali ini ya, justru ini yang akan saya arah penjelasannya. Jadi para siswa intinya adalah pada setiap soal rangkaian listrik, itu pertama kali harus kita mencari resistor pengganti. Jadi R totalnya dulu kan ya. Nah kemarin kan sudah kita pelajari bahwa kalau seri, untuk resistor seri dijumlahkan. Kalau paralel diseperkan. Gitu kan ya. Saya ulang ya, jadi kalau seri dijumlahkan, kalau paralel diseperkan. Kemudian dibalik yang paralel itu. Contohnya pada nomor 1 ini, misalkan ada rangkaian seperti ini nih ya. R1, R2 tersebar seperti itu, lalu nilainya bernilai semuanya sama, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm semuanya. Hitunglah hambatan total rangkaian ini. Nah, kalau begitu kan sebenarnya kita melihat yang seri dulu nih ya. Kita lihat nih ya, 3 dengan 7. 3 dengan 7 ini kan di seri nih sebenarnya. Jadi nanti bisa kita carikan, dijumlahkan. Katakanlah R37 gitu ya. Berarti 2 tambah 2, gitu kan ya? 4 ohm. Kemudian sekarang R37 dengan R4 sekarang menjadi paralel. Gitu kan ya? Sehingga nanti dihasilkan, ya di paralel berarti diseperkan. Berarti seper R, katakanlah 374 gitu. Adalah seperempat ditambah seperdua, gitu kan ya? Berarti 1 ditambah 2, 3/4 kan? Oh, berarti R374 itu adalah 4/3. Nah, ini adalah 4/3. Nah, sekarang R374 dengan R1, katakanlah R374 ini ya, ini dengan R1 itu berhubungan seri, betul nggak sih? Betul ya? Berarti dengan demikian nanti R seri bagian atas, katakanlah R atas gitu kan ya, dijumlahkan, yaitu R1 ditambah R374 kan gitu. Karena dia seri, R1 dengan R374. Berarti berapa ya dia? Oh, berarti 2 ditambah 4/3. 4/3 itu kan 1/3 ya, berarti 3, 1/3. Oh, berarti 10/3 ohm. Nah, ini udah dapat R atas. Lalu sekarang kamu lihat ini ya, yang ini itu di seri juga, yang ini nih, yang bawah itu. Katakanlah R268, berarti 2 tambah 2 tambah 2, 6 ohm. Nah, dengan demikian susunannya kan menjadi lebih simpel kayak gini nih ya. Menjadi lebih simpel, ini, itu. Yang bagian atas itu ini, jadi ini R atas gitu. Lalu katakanlah ini R268 dan ini R5 gitu, R5. Sehingga nanti kita seperkan, jadi seper R total gitu ya, adalah 1/10/3 gitu kan, ditambah 1/2, ditambah 1/6. Ini naikkan ke atas ya, 3-nya ya, berarti 3/10 ditambah 1/2 tambah 1/6. Berapa ini ya? KPK-nya maunya berapa nih ya? 30 ya, oke. Jadi 9 ditambah 15 ditambah 5, gitu kan? Berarti 29/30. Ini adalah seper R total tuh. Oh, berarti R totalnya itu dibalikkan 30/29 atau 1/29 ohm. Gitu dia cara pencariannya. Ada masalah atau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Halo? Lanjut, Bu.
Nggak ada masalah ya. Baik. Link presensi sudah saya tambahkan lagi. Silakan bagi yang belum melakukan pengisian daftar hadir. Nah, sekarang kita coba yang nomor 2 ini. Nah, ini dia. Nah, para siswa yang nomor apa ya? Yang nomor 1 ini kan mudah ya. Maksudnya kita hanya melakukan pekerjaan yaitu menjumlah dan menseperkan, seri dan seper gitu kan ya. Dari tadi kan begitu saja pekerjaan kita. Nah, bagaimana kalau yang contoh sampel nomor 2 ini? Ini mau diapain ya, di seri juga sulit rasanya, di paralel juga sulit rasanya. Jadi di seri tak bisa, di paralel juga tak bisa. Ya nggak sih? Bentuk yang ini nih, R1 dengan R4 itu di paralel lah, tapi ini nanti ini diapain nih, gitu kan? Paham nggak ini, yang nomor 2 ini tak bisa kita menyelesaikannya dengan seri maupun paralel. Jelas itu, bentuknya itu. Jelas, Bu. Nah, berarti bentuk kedua ini adalah bentuk khusus, yang mana nanti mengarah kepada, nah, apakah dia itu mengarah pada jembatan Wheatstone? Nah, berarti saya akan jelaskan kepada kalian yang namanya jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone dulu ya. Saya jelaskan jembatan Wheatstone. Oke. Nah, para siswa, jembatan Wheatstone itu jangan dibayangkan jembatan kayak di Sungai Kapuas gitu ya, ada kalinya di bawah, bukan seperti itu. Jembatan Wheatstone itu adalah suatu bentuk rangkaian resistor sedemikian rupa sehingga, ini saya gambarkan gini ya, untuk memudahkan saja penggambaran. Nah, ini kayak kurang anu ya, kurang apa ya? Kurang bagus gitu gambarnya ya. Coba saya pakai garis lurus gitu. Nah, gitu kan lebih kelihatan cakep gitu ya gambarnya ya. Pakai pegaris gitu. Nah, berarti sekarang nih. Oke. Ini titik A, ini titik B. Ya, katakanlah, oh ini ada juga resistornya. Ini R1, kemudian ini R2, lalu ini R3, kemudian ini R4, dan ini R5. Nah, gitu dia susunannya. Nah, para siswa, jadi begini, katakanlah ini titik C dan titik D. Jembatan Wheatstone itu adalah suatu rangkaian elektronika sedemikian rupa sehingga jika R1 dengan dikalikan R5 yang saling berhadap-hadapan itu adalah R1 berhadapan dengan R5, kemudian R2 berhadapan dengan R4. Kalau dikalikan itu hasilnya sama, ya berarti kalau R1 dikalikan R5 sama dengan R2 dikalikan R4, jadi nilainya kalau yang berhadapan itu dikalikan itu sama, maka yang terjadi adalah arus pada CD itu sama dengan 0. Ya. Jadi jika resistor yang berhadapan-hadapan R1 kali R5 sama dengan R2 kali R4, maka nanti tegangan VC itu 0. Atau dengan kata lain, VC sama dengan VD. Urut-urutannya begitu. VC sama dengan VD, atau kalau kita bahasakan berarti VCD sama dengan 0. VCD sama dengan 0. Jadi jika ini terjadi, maka perbedaan tegangan antara titik C dengan titik D itu sama dengan 0. Kalau itu sama dengan 0, maka tentu saja tidak ada arus yang lewat karena tidak ada perbedaan tegangan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi arus nggak mungkin bisa mengalir di situ, nggak mungkin arus mengalir. Karena arus itu mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Kalau tegangannya sama, tentu saja tidak dialiri arus. Dan dibuktikan ternyata kalau kita menempatkan galvanometer di sini. Ya, galvanometer adalah satu alat yang digunakan untuk meneliti apakah arusnya itu lewat atau tidak gitu loh ya.
Ternyata jika nilai R1 kali R5 sama dengan R2 kali R3, R4, yang galvanometer ini tidak bergerak. Itu artinya memang betul dari percobaan itu disimpulkan bahwa kalau perkalian ini ternyata sama, maka pada titik CD itu tidak dilewati arus, dibuktikan dengan galvanometernya tidak bergerak. Tidak bergerak artinya tidak ada arus yang lewat. Paham ya maksudnya ya? Pahami dulu ini ya. Jelas ya? Jelas, Bu. Nah, Ya, paham, Bu. karena arus itu tidak melewati CD, disebabkan karena VC sama dengan VD, atau VCD sama dengan 0, atau jadi begini ya, karena arusnya itu tidak ada, dibuktikan dengan galvanometernya tidak bergeser, tidak berputar, maka kita simpulkan tidak ada arus lewat. Tidak ada arus lewat itu artinya tidak ada perbedaan tegangan antara C dengan D atau VCD sama dengan 0. Nah, karena tidak ada arus yang lewat pada R3 pada kawat CD, maka yang R3 ini bisa kita abaikan gitu. Kita abaikan karena tidak ada arus yang melewati dia. Dengan demikian, pengerjaannya kalau memang rangkaian itu bersifat jembatan Wheatstone, maka tentu saja nanti hasil akhirnya itu tinggal kita mendapatkan bentuk seperti ini nih para siswa. Nanti akhirnya tuh seperti ini nih. Nah, gitu dia. Karena R3 itu kita abaikan, kita hilangkan gitu loh ya. Sehingga akan menjadi R1, R2, R4, dan R5. Dengan demikian kita tinggal menserikan R12, menserikan R45, dan kemudian memparalelkan R12 dengan R45. Karena R3-nya tidak dilewati arus. Jadi kan nanti gampang itu. Ini tinggal diseri, ini tinggal diseri, setelah itu seri dengan seri diparalel, ketemu hasilnya. Paham nggak maksud saya nih? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, jadi para siswa kita harus meneliti kalau ada bentuk-bentuk yang mirip jembatan Wheatstone, apakah hasil perkalian antara resistor yang saling berhadap-hadapan itu sama? Kalau sama, maka R3 atau R yang ada pada percabangan CD itu kita abaikan. Contohnya soal nomor 2, kita lihat ya. Jadi ada R1, R2, R3, R4, R5 sedemikian rupa. Jadi ini kan sama seperti ini bentuknya itu. Nah, sekarang kita cek ya. R1 itu 10 ohm, kemudian R4 10 ohm juga, ini R4 10 ohm. Lalu R2, R3, R5 20 ya. Ini berarti 20 ohm, 20 ohm, dan ini juga 20 ohm tuh. Nah, sekarang kamu teliti, apakah dia bersifat sebagai jembatan Wheatstone? Apakah bisa dianggap sebagai jembatan Wheatstone? Kita lihat tuh ya. Siapa yang berhadapan-hadapan pada soal nomor 2 itu? Halo? R1 dengan R4 berseberangan, Bu. R1 dengan R4. R1 dengan R5. Saling berseberangan ya. Kemudian R4 dengan R2, ini R4 ya, itu berseberangan juga. Nah, sekarang kita coba kalikan ini. Jadi R1 kali R5 itu adalah 10 kali 20, berarti 200 ya. Sekarang yang hijau nih ya, kita kalikan. R4 kali R2 ya, R2 kali R4 itu 20 kali 10, berarti 200 tuh. Oh, ternyata nilainya sama. Nilainya sama, maka berlaku jembatan Wheatstone. Paham ini? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ya, jadi tinggal kita cek dulu ya, berlaku jembatan Wheatstone enggak? Kalau berlaku, ya sudah, berarti R3 itu diabaikan. Nah, ini kita sudah cek ya, ternyata berlaku tuh jembatan Wheatstone. Berarti saya hapus dulu nih ya, supaya saya bisa menghitung dengan enak nih. Nah, udah hapus semuanya aja deh. Kalau begitu ini dihilangkan, maksudnya diabaikan. Karena tidak ada arus yang lewat ke sana. Tidak ada arus yang melewati pada kawat R3, pada resistor R3. Nah, kalau ditanya berapakah R totalnya, ya udah berarti kita sebenarnya
menghadapi bentuk seperti ini. Saya buat di sini aja lah ya, bentuknya jadi seperti ini nih. Nah, ini titik A, ini titik B, lalu ini R1, ini R2, gitu kan. Ini R4, dan ini R5. Paham nggak nih para siswa? R3 ini hilang. Yang sebelah ini nggak ada. Jelas ini? Jelas, Bu. Sehingga dengan demikian kita tinggal nanti mensarikan R12 dan mensarikan R34 kan? Oh, berarti yang atas itu R12 adalah dijumlahkan 1 dengan 2. 10 dengan 20, 30 ya, 30 ohm. Ini juga sama, R45 dijumlahkan juga tuh. Sama ya, 10 tambah 20 berarti 30 ohm. Nah, keduanya ini baik R12 dengan R45 sekarang menjadi paralel, berarti diseperkan. Seper R totalnya sama dengan seper 30 ditambah seper 30 ya, berarti 2 per 30. Oh, R total pengganti adalah 15 ohm. Ini dia jawabannya. Yang R penggantinya ya, R totalnya. Paham ini? Soal jembatan Weston? Paham, Bu. Paham, Nah, Bu. kalau kemudian kamu diminta, ternyata titik A dengan titik B itu dihubungkan dengan tegangan 1,5 volt. Tapi nggak jelas siapa yang lebih tinggi. Udah pokoknya dihubungkan dengan tegangan 1,5 volt aja deh gitu. Kamu diminta mencari arus yang mengalir itu berapa? Kalau tegangannya 1,5 volt. Oh, ya udah berarti pakai hukum Ohm ya. Kalau VAB adalah IAB gitu kan ya. IAB kali RAB gitu loh ya. Nah, VAB-nya itu informasinya 1,5 volt gitu. IAB ditanyakan, RAB-nya itu kan R total maksudnya tadi udah kita hitung tuh. Oh, berarti kali 15. Oh, jadi IAB-nya itu adalah 1,5 dibagi 15 ya. Berarti 0,1 ampere. Paham nggak ini? Paham, Udah Bu. kan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada ya. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ada? Lanjut, Bu. Oh, udah jelas ya? Baik ya? Baik, sekarang kita mencoba yang nomor 3. Nah, coba kamu periksa. Ini juga sama ya, bentuknya sama seperti tadi itu. Ada R3 yang melintang tuh di antara kedua, apa ya namanya ya, kedua paralel. Nah, kamu cek itu apakah dia berlaku jembatan Wheatstone? Berlaku, Bu. Oke, berlaku ya karena R1 dengan R5, iya, kalau dikalikan itu 18 ya. R4 dengan R2, 18 juga. Oh, kalau begitu, ya sudah, itu artinya R3 tidak dilewati arus, berarti ini diabaikan. Ya sudah, berarti kita tinggal menghitung R12. Berapa ya? 9 ohm ya. R45 sama ya, 9 ohm. Berarti totalnya seper R total itu adalah seper 9 ditambah seper 9 ya. 2 per 9. Berarti R totalnya adalah 4,5 ya, 9 dibagi 2. 4,5 ohm. Itu udah dapat nih R totalnya. Lalu yang diminta adalah arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, ini kan ada tegangan 15 volt arusnya keluar dari kutub yang besar nih, I-nya. Lalu ke sana dan ya udah berlaku hukum Ohm biasa ya, bahwa kalau V total itu kan ya sama dengan I total. Ini kan I total tuh. I total dikalikan R totalnya, gitu kan? Nah, V totalnya 15 sama dengan I totalnya diminta dicarikan, R totalnya 4,5. Ya udah berarti I totalnya itu 15 dibagi 45, 10 naik ke atas boleh ya? Boleh kan? 45 per 10 gitu ya. Dibagi 15, 3, dibagi 15, 10. Ya. Oh, berarti I totalnya adalah 10 per 3. 3,3 ampere gitu. Paham ini? Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya.
Kemudian yang nomor 4. Kamu lihat ya nomor 4 ya. Ada rangkaian sedemikian rupa ya, seperti di gambar itu sekarang permintaannya, jika saklar S dibuka, maka hitunglah arus total rangkaian dan arus yang melewati R3. Oh, kalau R2 dibuka, berarti tidak ada arus yang lewat ke sini. Gitu kan ya? R2 dibuka, kemudian R3 ditutup nih ya maksudnya ya. Karena tidak ada informasi R3 berarti ditutup. R1 juga ditutup tuh. S1 maksudnya saklar 1 ditutup. Saklar 3 ditutup juga, tetapi saklar 2 itu dibuka. Berarti tidak ada arus yang melewati di R2. Dengan demikian, kita sebenarnya menghadapi resistor yang di paralel, betul? Antara R3 dengan R1 ini, R3 dengan R1 itu berarti berhubungan paralel, betul kah? Betul ya? Betul, Bu. Berarti kita cari R totalnya dulu tuh. Oh, 1/R total itu adalah 1/9 ditambah 1/6. Gitu ya. KPK-nya ngambil berapa nih? Berapa? 18 ya. 2 ditambah 3. 5/18. Berarti RT-nya adalah 18/5 ohm. Oke ya, itu R totalnya. Permintaannya adalah I pada R3. I pada R3 berarti I yang sebelah sini ya. Nah, ini kan I total tuh. I total. Lalu terbelah menjadi 2. I1 yang sebelah atas yang melewati R3 dan I2 yang melewati lintasan kawat di bawah. Jelas ya? Berarti kita cari I total ya. Hubungan ohm. V total itu sama dengan I total kali R total. Gitu kan? V totalnya ya 18 kan. Berarti 18 sama dengan I total dikalikan R totalnya ini. 18/5. Kita coret ya. Oh, berarti I totalnya ketemu 5 ampere tuh. Jadi I total yang melewati rangkaian total pada kawat ini adalah 5 ampere. Tapi kemudian terbelah di I1 dan I2. Paham ini ya? Yang diminta adalah I3. Ya kan? Total berarti rangkaian arus totalnya adalah 5 ampere. Nah, sekarang pada R3 berarti I1-nya berapa tuh? Gitu kan? Paham ya para siswa? Halo? Paham. Ya udah. Nah, kalau begitu untuk pencarian di atas tuh gimana tuh? Ada yang bisa bantu saya? Silakan. Halo? Yang I1 tuh gimana tuh? Halo? I1 itu melewati kawat yang di atas, ya. Kawat yang di atas dengan kawat yang di bawah itu di paralel. Berarti V-nya sama gitu loh para siswa. Halo? Ya, V-nya sama. Nah, oke. Jadi VAB itu kan ya sama dengan IAB. Nah, saya mengambil yang atas nih gitu loh ya. Berarti kan VAB sama dengan IAB, I yang di atas. Berarti saya ataskan ya, bukan IAB tapi I1 gitu. I1 dikalikan dengan R3 gitu. Paham enggak tuh? Paham, Bu. Paham, Bu. Kalau pakai yang bawah boleh, tetapi kan kita cuma diminta I1, ngapain juga nyari yang bawah. Langsung saja kita ngerjakan yang I1 gitu, yang rangkaian atas saja. VAB-nya itu kan sama, 18. Sama dengan ini, karena dia di paralel. Berarti 18 itu sama dengan I1 dikalikan 9. Oh, berarti I1 adalah 2 ampere. Oh, berarti yang lewat pada rangkaian R3 adalah 2 ampere. Paham nggak nih? Mudah kan? Oke, baik. Ini banyak-banyak latihan soal ya. Saya kasih contoh soal lagi. Nomor 5. Nah, ini silakan dicoba dikerjakan gimana nih? Apa yang harus dilakukan tuh? Tegangan pada R1. Jadi V pada ujung-ujung R1. Apa yang dilakukan pertama kali? Kok agak pendiam sih? Betul. Jadi pengandaian lob ya.
Baik, pengandaian loop, gimana mengandaikan loopnya? Saya ngikuti aja deh. Gimana nih? Arah jarum jam. Arah jarum jam, Bu. Sesuai arah jarum jam, Bu. Jadi gini ya. Oke. Terus arusnya? Ke arah jarum jam juga. Iya, Bu. Oke, jadi ini arusnya ya, I-nya. Nanti kalau minus, ya udah kita balik aja gitu ya, mudah seperti itu. Dah. Lalu langkah berikutnya saya menulis apa nih? Delta IR plus sigma IR plus sigma Sigma. elemen Kirchhoff sebelah 0. Oke, Kirchhoff 2, betul. Ya, ini Kirchhoff 2 ya. Karena dia loop tertutup. Yaitu ini, nah kenapa sama dengan 0? Karena rangkaian itu tertutup. Oke, baik, sip. Saya mulai dari titik A, misalkan titik A, B, C, D. Nah, saya mulai dari A, berarti saya nulis apa nih? Silakan, saya dibantu dong. Min I5. Min 5I. Terus? Min 10I. Ya, terus? Plus 3. Plus 3. Min 2. Plus 5. Ya, Plus oke. 5. Sama dengan 0. Oke, sudah ya? Sama dengan 0, betul sekali. Baik, sekarang kita kalkulasi ya, berarti min 15I, ini kan berarti plus 6 ya, sama dengan 0. Oh, berarti min 15I sama dengan min 6, berarti I-nya adalah 6/15 dibagi 3 ya, dibagi 3, 2, dibagi 3, 5, berarti 0,4 ampere. Ternyata arusnya udah betul tuh, karena hasilnya positif ya. Iya, Bu. Oke, arusnya 0,4. Tetapi yang diminta adalah tegangan pada R1. Berarti yang ini nih. Nah, katakanlah ini titik PQ. Nah, berarti VPQ itu sama dengan ya udah I1 kali I total maksudnya ya. Karena yang kan ini dia dilewati juga oleh I total. I total dikalikan R1. Berarti I totalnya itu tadi ya 0,4 dikali 5, gitu kan? R1-nya 5 ohm. Berarti berapa ya ini ya? Halo, 2 ya? 2 volt. Oke. Positif atau negatif nih? Jangan seenaknya mengerjakan seperti itu. Jadi gimana nih? Ayo, yang ngerjakan yang benernya gimana? Coba kita cek betul nggak? Plus 2 atau negatif 2? Caranya, arah arus dari P ke Q atau Q ke P? Dari P ke Q atau Q ke P? P ke Q ya, halo? PQ. Ya, jadi VP min I kali R1 sama dengan VQ, gitu ya. Jadi VP min VQ sama dengan I kali R1. Oh, berarti VPQ sama dengan I kali R1. Sama dengan itu tadi, 0,4 kali 5. Oh, berarti 2 volt. Oh, berarti betul ini jawabannya. Bukan min, tapi plus. Plus 2 volt. Jadi VPQ sama dengan 2 volt. Paham ini? Bukan min 2. Oke, saya lanjutkan. Bisa dilanjutkan di nomor ke-6 ya. Nah, kalau ini gimana nih? Pengerjaannya? 2 loop kah? Atau 1 loop tuh sebenarnya? 2 loop? 1 loop aja nih. Ini kan ini seri ya. Ini seri 6. Kemudian 6 dengan 6 di paralel itu. Berarti yang rangkaian sebelah sini itu bisa diganti dengan yaitu 1/R paralel sama dengan 1/6 tambah 1/6 tuh. Ya kan ya? Berarti 2/6. Oh, kalau gitu R paralelnya adalah 3 ohm. Oh, kalau gitu rangkaian ini sebenarnya bentuknya adalah boleh kita ganti kayak gini ya. Bentar ya. Diganti ini 6 volt. Ini 2 ohm. Ini 12. Terlalu kecil ya? Terlalu kecil ya. Nih, saya ganti yang agak gede lagi deh ya. Oke. Nah, ini pakai ini aja deh supaya lebih bagus tuh. Nah, gitu dia. Saya ganti menjadi seperti ini. Yaitu yang ini 6 volt, ini 2 ohm ya. Lalu ini 12
12 volt. Nah, ini adalah 3 ohm. Paham nggak nih? Paham, Paham, Bu. Bu. Oke, permintaan soal itu tegangan pada hambatan 2 ohm, berarti yang ini ya. Ini saya hapus saja yang bagian atas tuh membingungkan kita nih. Nah, ini. Dan yang 6 ohm, berarti yang ini. Ini berapa, ini berapa. Katakanlah saya kasihkan permisalan ini titik, titik A sama B gitu ya. Kemudian ini C sama D, ini C sama D. Nah, gitu dia. Oke, sekarang berarti tugas kita mencari I totalnya. Silakan. Apa yang harus kita lakukan nih? Kirchhoff 2. Kirchhoff 2 berarti gini, terus slope, lalu arusnya ya, I. Oke, nanti kita balik kalau I-nya salah. Baik, saya dibantu langsung saja Kirchhoff 2 berarti langsung I kali R berapa? Min 3I. Min 3I. Min 2I. Min 2I. Min Terus? 12. Min 12 dan Positif 6. plus 6 ya. Plus 6. Sama dengan 0. Oke. Jadi min 5i, min 6 sama dengan 0, berarti min 5i sama dengan 6, berarti I-nya adalah min 1,2. Ya kan? 6 dibagi 5 itu 1/5, 1,2. I-nya berarti salah arus, salah arah maksudnya ya. Oh, kalau gitu arah yang sebenarnya itu adalah dibalik ya. Nah, ini dia arahnya yang betul tuh. Nah, ini dia. Nah, berarti begini nih. Ini adalah I-nya. Oke. Tapi ini I1, I2 ya, karena terbelah ya. Nah, baik. Oke. I-nya ketemunya 1,2 ampere. Nah, sekarang pada 2 ohm, berapakah V pada 2 ohm? Arah arus dari A ke B atau B ke A? Pada 2 ohm berarti A ini. ke B. A ke B. Jadi A ke saya B. nulisnya gimana? Saya nulisnya gimana? VA min VA min 2I IAB. sama dengan VB. Oke, VB. berarti ya VAB sama dengan 2 kali 1,2 ya, berarti 2,4 volt. Oh, berarti VAB 2,4 volt. Atau V tegangan pada 2 ohm adalah 2,4 volt. Nah, pada 6 ohm. Nah, gimana tuh pada 6 ohm? Ada yang bisa? Tinggal kita mencari yang ini. Ya, karena waktunya ya sangat mepet, sudah mau habis nih. Mencari yang 3 ohm, ya, yang sudah digabungkan. Tapi nanti yang 6 volt itu kan nilainya sama dengan yang 3 ohm gabungan itu, karena dia bersifat paralel. Ini kan asalnya dari paralel gitu kan ya. Ini asalnya dari 6, ini asalnya dari 6, digabung dengan 3 dengan 3. Maka hasilnya itu gitu. Paham ya nih? Terus ya? Jelas, Bu. Oke, nah berarti kalau begitu, berapakah yang V? Katakanlah ini V, apa misalkan ini titik PQ. Nah, gitu. Arahnya itu dari Q ke P atau dari P ke Q itu? Yang betul ya, arah Q yang ke betul P. ya. Q ke P ya, karena arahnya begini ya. Nah, arah arusnya, betul. Jadi VQ min 3I sama dengan VP, gitu kan ya? Berarti VPQ Q min sama VP. dengan ya, atau dibalik lah ya, dibalik. Oh ya, enggak apa-apa lah ya, nanti kita tinggal balik aja. Jadi V, ada, saya hapus. Bentar nih, kurang ke atas. Baik, nah berarti, berarti VPQ adalah min 3 kali 1,2, berarti min 3,6 volt. VPQ, dari P ke Q, oh berarti kalau VQP adalah 3,6 volt. Ini dia jawabannya. Paham ya? Jelas? Nah, halo para siswa kok jadi pendiam? Nah, berarti Jelas, kalau Bu. 3, berarti kalau 6 ohm ya sama, berarti 3,6 volt. Oke, sekarang yang nomor 7, waktunya sudah mau habis nih. Nah, kalau ini gimana nih? Kamu diminta untuk mencari perbandingan arus yang lewat pada 5 ohm dan 3 ohm. Nah, 5 ohm itu berarti yang ini, dan 3 ohm berarti yang ini. Nah, kita harus mencari apa dulu?
Halo, R total. Aduh, R total cari dulu tuh ya. Ini 2, ini berarti otomatis 6 ya. Ini 3. Berarti yang paralelnya itu berapa ya? 1/RP adalah 1/2 tambah 1/6 tambah 1/3. Ini 6 KPK-nya. Ini 3 ya, tambah 1 ditambah 2. Berarti 6/6. Oh, RP-nya itu adalah 1 ohm nih. Berarti ini diganti oleh 1 ohm. Satu rangkaian ini. Berarti R totalnya berapa ya? Seri sekarang ya. 2 ohm ditambah 1 ohm. Berarti 3 ohm. Nah, berarti arus yang lewat adalah, arusnya gimana tuh? I total sama dengan V total per R total. Ya, jadi 12 volt dibagi 3 ohm berarti 4 ampere. 4 ampere adalah I total, jadi I yang melewati di sini. I total. Nah, ketika sampai pada titik cabang, dia terbelah kan ya? Terbelah I1, kemudian I2, I3. Nah, berarti tugas kalian mencari perbandingan I berapa dengan berapa itu? I2 dan I3. Halo? I2 dengan I3. Jadi I2 banding I3 itu berapa banding berapa? Gitu kan ya? Nah, tugas kamu cari I2, I3. Nah, gimana tuh teknik pencariannya? Apa yang dilakukan? Halo? Tinggal kita cari tegangan pada tegangan ini nih. Kalau ini ketemu, maka ini juga pasti ketemu ya. V pada 2 ohm. V pada 2 ohm itu adalah I total, ya kan ya, dikali 2. I totalnya berapa? 4. 4 kali 2 berarti 8 volt. Gitu kan ya? Tegangan di sini loh, paham nggak nih? Ya, 8 volt. Berarti kalau gitu ini berapa ini? 8 volt Ada. juga. Ini 12. 12 kurangi 8 berarti 4 volt. 4 volt. Ya, aduh, sampai salah nulis waktunya ini ya. Aduh, malah salah. 4 volt ya ini ya. Nah, 4 volt dia. Oke. Nah, kalau begitu V pada I2 juga 4 volt, V pada I3 juga nggak 4 volt, gitu kan ya? Gitu ya? Halo? Ya, Bu. Ya, ini loh, ini V tegangan ini itu adalah 4 volt. Tegangan sini juga 4 volt gitu ya, karena dia disusun paralel. Ini juga 4 volt nih, 4 volt. Nah, udah gitu. Nah, sekarang coba kita cari tegangan pada kawat yang di bawah. Aduh, bisa dimatikan dulu tuh mic-nya. Mic-nya siapa yang nyala? Ya udah. Sekarang kita cari arus I3 dan I2. Otomatis nanti I3, I2, I1 terserah lah. V3 dulu deh ya. V pada I3 adalah berarti halo? I3 dikali 3. Ya, V3-nya 4 kan ya. 4 sama dengan I3 kali 3. Berarti I3-nya berapa ya? 4/3 ampere. Oke. Nah, sekarang I2. Di mana saya ngerjakannya ya? Di sini deh ya. I2 juga sama ya. Jadi V I2 sama dengan apa ya? I2 dikalikan 6 kan? Karena di rangkaian pada kawat tengah itu kan 5 ohm di seri dengan 1 ohm. Berarti 6 ohm. PI2 kan 4 ya, sama ya. Jadi I2-nya kita cari dikalikan 6. Oh, berarti I2-nya adalah 4/6 atau 2/3. Gitu kan? Paham ya? Paham. Halo? Baik. Ya sudah ketemu ya. 2 dengan 3. Ya udah, kalau udah ketemu berarti tinggal kita kalkulasi. Jadi saya pakai hitam lah ya. I2 banding I3 adalah berapa banding berapa?
2/3 banding 4/3. Ya, oke. Kita coret ya. 1 banding 2. Oke, baik. 1/2. Ini dia jawabannya. Paham nggak nih? Paham, Bu. Oke, sekarang Paham, Bu. satu soal lagi ini yang ini nggak bisa saya selesaikan kayaknya. Kayaknya sama aja sih. Oke, sekarang yang nomor 8. Jika hambatan dalam diganti 1,5 ohm, tadinya hambatan dalamnya adalah 1 ohm, sekarang diganti 1,5 ohm. Tentukan selisih arus awal dan akhir pada rangkaian. Nah, berarti tugas kita mencari bagaimana kalau hambatan dalamnya 1 ohm, berapa arusnya. Kemudian kalau diganti 1,5, berapa arusnya. Oke, berarti sebelum diganti, atau awal ya, R sama dengan 1 ohm. Jadi bagaimana nih? Ini cari dulu nih ya, ini berapa nih? Penggantinya? 1/4 tambah 1/4. 2/4. Berapa ya? 2. Oke, 2. 2 ohm ya. Baik. Jadi ini 2 ohm ya. Ya, agak ini ya. Apa? Audionya agak kurang bagus ya. Ini berarti 2 ohm nih ya. Gimana ya? Ini 2 ohm. Oke lah, gitu. Nah, berarti kita menggunakan Kirchhoff kan? Kirchhoff kedua. Ya, searah jarum jam. Oke, misalkan ini I. Oke, bantu saya. Berarti langsung Min saja yuk. 2i. Min 2I. Min i. Min I. Min 12 sama dengan 0. Min I lagi. Jangan lupa ini. Kan sekarang ada 4 hambatan ya. Oke, terus kemudian min 12 sama dengan 0. Oke, berarti ini min 4I sama dengan 12. Jadi I-nya adalah min 3 ampere. Oh, berarti salah itu pergerakan arusnya. Ya udah nggak apa-apa ya, dibalik ya. Kita simpan ya. Berarti arus awal itu adalah 3 ampere berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam. Ini juga sama pastinya tuh. Oke, sekarang yang R, kalau R dalamnya itu 1,5 ohm. Oke, berarti gimana nih? Sama saja itu berarti? Min 2i, min i, Min 2i, min I, min 1,5i, betul? Min 12. sama dengan 0. Oh, dan 0, betul sekali. Jadi berapa ya ini ya? Min 4,5 gitu ya? Sama dengan 12 ya. I, jangan lupa I-nya. Jadi I-nya adalah, saya naikkan ke atas. I-nya adalah min 12 dibagi 45. Nolnya naik ke atas. Boleh tuh? Boleh ya? Boleh, Bu. Saya bagi 3 deh. Saya bagi 3, 40 dibagi 3, 15. Betul? Saya bagi 5 ya. Bagi 5 itu 8, bagi 5 itu 3 ya. Berarti itu min 8/3. Betul ya? Min 8/3. Ya udah diminta tuh selisih arus tuh ya. Selisih arus. Ya udah kita selesaikan deh ya. Berarti min 2,67 ampere. Coba dicek betul nggak sih? Betul ya? Betul. Oke, berarti pada akhir itu adalah 2,67 ampere sama ini berlawanan jarum jam. Nah, berarti selisihnya arus awal dengan akhir ya udah berarti delta I-nya adalah 3 dikurang 2,67. Berapa ya? 0,34 ampere. Itu dia. Jelas? 33 ya? 33 ampere. Oke. Oke? Paham ini? Paham, Bu. Oke, ini satu soal mau diselesaikan sendiri atau kita habisi deh? Terserah. Sudah habis waktunya sebenarnya. Habisin ya, Bu. Oke, habisin ya. Baik, kalau begitu kita menemukan 2 loop ya, atas dan bawah ya. Loopnya yang atas begini misalkan. Ini arus I1, jangan lupa ya, I1. Nah, lalu I2-nya disamakan aja begini. Ini I2. Berarti I2, hati-hati loh ya, kalau perbatasan kayak gini I2. Baik, sip. Ini loop 1, yang loop 1 pakai merah, loop 2 pakai yang biru. Baik, loop 1, bantu saya. Langsung saja, Hajar. Dari sini ya. Min Tadi. 4i, min 3i. Min 4I1. Jangan lupa itu. Kemudian, lalu
Min 3I1. Min 3I1. Min 3I1, jangan lupa Min min 3I2. Min 3I2. 3I2. Bagus, betul. Min Kemudian 13. Min min 13 13 plus 9. plus 9 sama dengan 0. Oke, bagus. Jadi kita kalkulasi ya, berarti min 7I1, min 3I2, berapa ya ini ya? Bantu saya dong. Min 4 kah? Sama dengan 0, betul? Iya, Bu. Oke, persamaan pertama. Sekarang saya ambil log 2. Bantu saya mulai dari sini ya. Dari A, B, C, D, E, F. Nah, udah. Dari C. Berarti Min 3I1, Min min 3I2, min 3I1, min 3I2, betul. min Min 2I2 I2, sekarang E-nya plus 9 plus plus 6. 9 plus 6 sama dengan 0. Nah, 0. Oke, sip. Sekarang ini dikalkulasi ya, min 3I1, min 5I2 plus 15 sama dengan 0. Ini persamaan yang kedua. Oke, yang diminta itu arus pada 4, 3, 2. Jadi 4, 3, 2. Oh, berarti I1, I2, dan pada kawat CF. Gitu ya. Oke, berarti kita kalkulasi I1 dengan I2 dulu nih ya. Eliminasi. Langsung saja kita yang mau dieliminir yang mana nih? I2 boleh, kalau I2 berarti ini kali 5, ini kali 3, betul? Bantu saya ya, berarti, berarti min 35I1, min 15I2, min 20 sama dengan 0, yang persamaan 1. Persamaan kedua saya kalikan 3, berarti min 9I1, tolong nanti dicek loh ya, min 15I2 plus 45 sama dengan 0. Ini saya kurangi supaya ini hilang. Berarti kan min 35 tambah 9. Berapa dia? 24 kah? Min 24 kah? I1, betul? Betul ya? 26. 24 kan nih? 26. 35 dikurangi 9. 26, Bu. 26 ya. Aduh, ntar. Iya. Aduh, gimana nih? Oke, baik. Terima kasih. Nah, berarti yang atas nih, yang ini min 20, min 45 ya, berarti min 65. Iya, berarti min 26 I1 sama dengan 65, berarti I1-nya min 65 per 26. Ini nggak bisa kita sederhanakan ya, ampere. Bisa nggak itu? Ya, disederhanakan, tapi sederhanakan campuran. Ya udah, berarti I1 adalah min 26 kali 2 itu 52, betul? 52 ya, min 2, 52 berarti 13 per 26, betul nggak tuh? Berarti I1-nya adalah min 2,5 ampere, betul? Betul, Bu. Ya, berarti I1-nya adalah min 2,5 ya. Nah, I1 ya biarin aja, nanti kita menghitung itu, menentukan kesimpulan arusnya kemana, itu hasil dari perhitungan akhir. Nah, untuk mencari I2, saya pakai yang persamaan kedua aja ya, boleh ya. Berarti I1 seharga min 2,5 ampere itu saya masukkan ke dalam persamaan yang kedua. Berarti saya dapatkan min 3 kali min 2,5 dikurang 5I2 plus 15 sama dengan 0. Bantu saya loh. Ini berarti 7,5, betul ya? Min 5I2 plus 15 sama dengan 0, berarti min 5I2 sama dengan min 22,5, betul nggak? Betul ya? Betul, Bu. Dipindah, betul ya? Berarti ini minus sama minus dicoret, I2-nya adalah 225 dibagi 50, betul tuh? Betul ya? Ya, Bu. Kalikan 2 per 2. 0, 1, 5, ini 4. Dibagi 100. Ya kan, berarti 4,5 ampere, betul? Iya, Bu. Oke, baik, sip. Nah, itu artinya kita dapatkan nilai, yaitu, saya pakai merah ya, kesimpulannya I1 itu adalah min 2,5 ampere, I2-nya itu 4,5 ampere. Oh, berarti yang salah I1 ya arahnya ya.
Arahnya I1 harusnya saya balik. Kalau begitu saya pakai hijau aja. I1 harusnya arahnya begini nih. Nah, ini adalah arah I1 yang hijau tuh. Nah, ini adalah I1. Jadi kesimpulannya I1-nya adalah 2,5 ampere, I2-nya adalah 4,5 ampere. Nah, sekarang I yang ada di FC. I yang ada di FC berapa itu kan ya? Paham nggak ini maksud saya ya? Yang ada di FC itu kan berarti I2 ke kiri, I1 ke kanan. Paham nggak nih? Paham, Bu. Nah, yang I2 itu lebih besar daripada I1 kan? I2 4,5, I1 2,5. Berarti ke kiri 4,5, ke kanan 2,5. Artinya selisihnya ke kiri 2 ampere. Betul nggak sih? Betul ya? Oke. Nah, berarti IFC, saya tulis ini deh ya. IFC itu adalah 4,5 dikurang 2,5 karena ini I2 dikurangi I1. Oh, berarti 2 ampere ke kiri gitulah ya. Oh, berarti pada FC itu arusnya adalah dari C ke F, bukan dari F ke C. Arus gabungan. Paham ini? Ke kiri. Paham, Bu. Oke, paham ya semuanya ya, para siswa? Nah, berarti arus gabungannya, kalau begitu, yang betul itu saya pakai hijau ya. Berarti begini. IFC yaitu 2 ampere. Gitu loh ya. Nah, berarti arah perjalanannya nih, kamu perhatikan nih. Ini ke kiri, ini ke atas, gitulah ya. Terus ini ke, nah gitu dia. Masuk, yang I2 masuk, I1 keluar, IFC keluar juga. Paham ini? I2-nya 4,5, oh ya. I2-nya 4,5, I1-nya 2,5, lalu IFC-nya itu 2 ampere. Berarti betul tuh. Nah, ya sudah, berarti arus yang mengalir pada 4 ohm itu jadi berapa 4 ohm? 4 ohm adalah I1, yaitu sebesar 2,5 ya. 2,5, ya ini 2,5. Kemudian kalau 3 ohm, 3 ohm itu berarti yang tengah 2 itu ampere. berapa? 2 ampere. Oke, jadi kalau ya, kemudian kalau yang 2 ohm berapa tuh? I2 ya, yaitu 4,5 4,5. ampere.